Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bariko Akbar dengan 3 digit NIM terakhir 022 dari kelas Praktikum A, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, pada praktikum sistem embedded di modul 10 kali ini kita akan membahas yaitu FreeRTOS yaitu synchronization, yaitu Kiwi Semapur, software timer, dan text notification. Lalu kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Bagian pertama itu ada Kiwi dan Semapur, itu ada mekanisme Kiwi, Vivo buffer, lalu konsep Kiwi blocking state, sinkronisasi lewat Semapur, klasifikasi Semapur, dan mutex. Untuk bagian duanya itu ada timer dan notification. Software timer yaitu one shot dan auto reload, text notification konsep ringan, metode pengiriman notification, komparasi fitur, dan efisiensi. Nah, bagian pertama di FreeRTOS, Kiwi, dan Semapur. Dasar komunikasi data dan sinkronisasi research. Mekanisme Kiwi-nya itu data mailbox. Kiwi adalah primitif dasar komunikasi antar teks di FreeRTOS. Vivo buffer itu menjamin urutan data yang masuk pertama akan dibaca pertama kali. Lalu untuk thread safe itu pengiriman aman dari berbagai tingkat prioritas teks tanpa risiko korupsi data. Untuk data copying yaitu data disalin langsung ke buffer internal Kiwi sehingga variabel asal aman untuk ditimpa. Karakteristik Kiwi itu kapasitasnya ditentukan saat inisialisasi, ukuran itemnya konstan untuk setiap item dalam satu Kiwi. API utamanya yaitu XKiwi create, XKiwi send, dan XKiwi receive. Create untuk membuat, send untuk mengirim, dan receive untuk menerima. Lalu kita masuk ke Kiwi block state. Manajemen siklus CPU melalui blocking state. Teks tidak perlu melakukan polling secara terus-menerus. FreeRTOS secara cerdas memindahkan teks ke blocked state saat menunggu kondisi tertentu terpenuhi. Membaca dari Kiwi kosong, itu teks akan tertidur yaitu block, hingga data yang dikirim oleh teks lain atau ISR, mencegah pemborosan daya baterai dan waktu CPU. Lalu menulis ke Kiwi penuh teks pengiriman akan tertahan sampai ada ruang kosong yang dibebaskan oleh pembaca menggunakan parameter timeout yang dapat dikonfigurasi. Lalu kita masuk ke sinkronisasi melalui Semapur. Semapur bertindak seperti penanda atau token untuk menyinkronkan eksekusi teks. Unblocking teks digunakan untuk melepaskan teks yang tertahan agar segera berjalan begitu suatu kondisi eksternal terpenuhi. Lalu ISR signaling, mekanisme sangat penting untuk memberi sinyal dari interrupt service rutin ISR menuju ke teks biasa guna memproses event secara asinkron. Lalu untuk variasi Semapur dan mutex, itu ada 3, itu binary Semapur hanya memiliki nilai 0 atau 1, lalu sangat cocok untuk sinkronisasi binar sederhana antara prosesor, interupsi, hardware dengan pemrosesan data di tingkat teks. Konteks Semapur itu menyimpan rentang nilai dinamis berguna untuk mendeteksi tumpukan peristiwa atau event yang datang lebih cepat daripada kemampuan teks dalam mengonsumsinya. Nah, untuk mutex, mutual exclusion dilengkapi fitur priority inheritance, digunakan khusus untuk proteksi aset atau resource bersama agar terhindar dari bahaya priority inversion. Lalu kita masuk ke bagian kedua yaitu software timer dan text notification, yaitu pengaturan waktu non-hardware dan komunikasi hemat memori. Kita masuk ke bagian software timers yaitu temporal control. Software timers di FreeRTOS memungkinkan eksekusi fungsi tertentu berdasarkan waktu tanpa harus mendedikasikan hardware timer fisik microcontroller. One shot timer itu berjalan satu kali setelah waktu tunggu yang ditentukan habis. Lalu ideal digunakan sebagai pengatur sistem timeout atau penundaan aksi sekali jalan. Lalu auto reload timer secara otomatis mereset dirinya sendiri setelah memicu callback atau pemanggilan ulang. Sangat cocok untuk aktivitas periodik seperti misalnya pengambilan sampel sensor atau pengiriman sinyal hidup yaitu heartbeat. Kita masuk ke bagian lighter dan faster text notification. Text notification adalah fitur modern atau FreeRTOS untuk komunikasi langsung ke teks tertentu tanpa melalui objek perantara kernel. Efisiensi luar biasa yaitu sinyal dikirim langsung ke text control block atau TCB mengurangi alokasi memori RAM hingga 100% dibanding objek eksternal. Nah, kecepatan eksekusi yaitu lebih cepat hingga 45% karena melewati pencarian alamat objek global. Batas penggunaan yaitu hanya bisa digunakan secara terarah, one-to-one signaling, satu teks tujuan yang harus spesifik. Metode pengirimannya itu set override, yaitu menimpa paksa data 32 bit, lalu increment menambah nilai mirip counting Semapur, lalu bitwise set mengubah bit spesifik sebagai event flag.
itu di kecepatan eksekusinya cepat untuk bagian semapur. Untuk yang di QE-nya itu kecepatan eksekusinya standar. Lalu untuk kemampuan kirim datanya yang QE itu kompleks, yang semapur itu tidak. Untuk penggunaan resource RAM-nya itu buffernya tinggi, yang QE sementara yang semapur itu sedang. Lalu untuk multi receiver-nya QE itu dan semapur sama. Lalu untuk kesimpulan pemilihannya, gunakan QE untuk transfer data dinamis, semapur untuk kendali bersama, multitext, dan notification jika prioritas utama adalah kecepatan dan efisiensi memori. Lalu kita masuk ke tantangan praktikum modul 10. Jadi yang kita hadapi di modul 10 kali ini yaitu kita bikin prosesor consumer sederhana pada board microcontroller pilihan, ada di STM32 maupun ESP32 dan spesifikasi sebagai berikut. Text processor membaca data analog ADC secara periodik dan mengirimkan melalui QE. Untuk text consumernya itu menerima data dari QE dan mencetak hasilnya ke serial monitor hanya jika dipicu oleh text notification dari interupsi tombol eksternal GPIO XT. Jadi kalau lebih seperti itu, mungkin kita bisa langsung saja masuk ke search atau program yang kita. Nah, kita pertama-tama kita masuk ke percobaan pertama pada SP32 yaitu RTOS middle. Sini kita menggunakan include Arduino, wire, lalu library liquid crystal jangan lupa, dan sensor DHT, FS, SD, dan SPI. Untuk definisi pin hardware-nya sini ada DHT pin 4, DHT type, DHT22, SDCS5. Lalu untuk inisiasi perangkatnya sini memanggil fungsi liquid crystal itu C. Lalu untuk struktur datanya menggunakan struct data sensor, floatnya itu ada suhu dan kelembapan. Untuk handle QE-nya sini akan QE handle T. Lalu untuk prototype text FreeRTOS-nya ada 3 void, sini text LCD, text DHT, dan text SDA and serial. Menggunakan PV parameter. Lalu kurang lebih seperti ini untuk codingannya. Yang pertama, ini untuk text LCD-nya prioritas tinggi, murni hanya menampilkan data real time dari sensor DHT22 ke layar LCD. Untuk codingannya menggunakan fungsi for dan if. Jangan lupa untuk void-nya. Ini untuk yang kedua, text DHT prioritas sedang, membaca sensor DHT22 mengirimkan datanya ke dalam QE. Lalu menggunakan float dan fungsi for. Ada juga if dan else. Ini if QE, else serial pernyataan jika gagal membaca sensor DHT22. Lalu yang ketiga sini ada text SD card, serial monitor. Ini prioritas rendah, menampilkan data ke serial monitor dan menyimpannya ke format data atau CSV. Nah, ini untuk menampilkan log data ke serial monitornya menggunakan serial print. Nah, ini untuk menulis data ke SD card-nya menggunakan if dan file print. Dan fungsi else di akhir. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja masuk ke percobaan kedua pada SP32 RTOS middle-nya. Sini definisi pin hardware. Kurang lebih sama seperti tadi. Lalu ada button pin-nya. Konfigurasi PWM untuk membatasi arus LCD-nya. Sini LED-nya untuk mengganti resistor. Itu PWM frekuensinya itu 5000, PWM resistansinya itu 8. Dan LED safe brightness-nya itu 20, nilai 0 sampai 255. Jadi ini aman tanpa resistor eksternal. Ini untuk inisiasi perangkatnya. Ini untuk handle FreeRTOS-nya. Lalu untuk prototype text-nya masih menggunakan void text LCD, DHT, dan serial. Lalu mengambil fungsi void setup-nya. Nah, ini untuk fungsi interrupt. Yang pertama ada void dan base type. Lalu ada text LCD prioritas tingginya, menggunakan for, if, dan else, sama seperti tadi kurang lebih. Hanya perbedaan di penggunaan fungsinya. Lalu yang kedua text DHT prioritas sedang, dan yang ketiga text serial monitor prioritas rendah. Sama di sini masih ada menggunakan fungsi for, if, dan else. Jadi seperti itu materi singkat dari saya mengenai praktikum modul ke-10 sistem embedded kali ini. Mungkin kita bisa langsung saja masuk ke hasil praktikumnya. Sebentar, dari awal. Jadi ini adalah program dari percobaan pertama, yang dimana percobaan pertama itu RTOS modul RTOS middle. Nah, di sini adalah task
priority. Nah, terus di sini juga terdapat apa namanya beberapa komponen di mana ada sensor DHT. Kenapa nih? Sensor DHT, terus ada ESP, terus di sini juga ada apa ini namanya? Memori ya? Apa namanya? Akses SD card. Ya, SD card. Ini ada SD card. Nah, terus di sini nanti outputnya tuh dari LCD-nya dia bakal menampilkan suhu sama kelembapan. Nah, si SD card-nya ini dia bakal ditampilin di serial monitor. Di sini programnya juga udah di-upload terus akses. Nah, untuk kapasitas dari SD card-nya di sini ditampilkan berapa? 3840 MB apa ya megabyte atau 4 giga. Nah, di sini juga suhu sama kelembapannya bakal terbaca di serial monitornya. Begitupun bakal terbaca di LCD-nya. Nice. Oke, ini untuk yang percobaan kedua yang RTOS interrupt. Nah, di sini untuk programnya dan di sini untuk serial monitornya dia sedang membaca keadaan suhu, kelembapan dan juga interruptnya secara real time. Nah, di sini pun ditampilkan di LCD 16x2-nya untuk pembacaan suhu dan kelembapannya. Nah, saat si tombol ini ditekan, dia akan dalam keadaan interrupt dan pembacaan DHT22 dihentikan. Di sini juga tertampil di serial monitor kalau pembacaan sensornya berhenti atau kondisi interruptnya aktif. Nah, saat kondisi interrupt aktif, si lampunya pun akan nyala berwarna merah. Ketika kita lepas, kita ini sekali lagi, nah kondisi interruptnya mati atau kondisi interruptnya nonaktif dan dia kembali melakukan pembacaan suhu dan juga kelembapannya. Bisa dilihat, nah interruptnya nonaktif, suhu dan kelembapannya mulai bisa terbaca kembali, bisa dilihat. Oke, terima kasih.